Halo pencinta timnas, bertemu lagi bersama Bung Goldin. Kali ini kita akan membahas bagaimana sih peluang Indonesia lolos Piala Dunia 2026 setelah dikalahkan oleh Jepang 4-0 di GBK. Tentu saja peluang tetap masih ada ya, karena kita masih memiliki 5 pertandingan, tapi nanti kita bahasnya di akhir video saja, jadi sajian penutupnya yang daging ya. Jadi kita bahas dulu setelah Indonesia kalah dari Jepang. Sebenarnya dalam pertandingan tersebut tidak ada yang salah dengan timnas Indonesia, sebab timnas Indonesia memiliki beberapa peluang juga di babak pertama. Yang jadi masalah adalah Jepang bisa memanfaatkan peluang sekecil apapun, sedangkan timnas Indonesia kebalikannya tidak bisa memanfaatkan peluang sekecil apapun. Sebenarnya di babak pertama itu ada 3 peluang emas yang saya catat, itu hampir menjadi gol, terutama peluang dari Ragnar Oratmangun. Jadi masalah ini sudah berlarut-larut ya di timnas Indonesia sejak melawan Cina, kemudian melawan Arab Saudi, melawan Jordan juga. Timnas Indonesia ini selalu melewatkan kesempatan emas di depan gawang. Tentu saja ini sangat menyulitkan perjalanan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia zona Asia ini. Itu pun dikatakan oleh coach kita Sintayong pada saat konferensi pers selesai pertandingan. Dia mengatakan bahwa timnas Indonesia kesalahannya adalah di babak pertama tidak bisa memanfaatkan peluang-peluang emas yang hampir menjadi gol. Tentu ini akan menjadi evaluasi bagi Sintayong. Dia mengatakan selesai pertandingan untuk kedepannya timnas Indonesia semakin gacor lagi lah, semakin bisa mungkin mencetak gol ke gawang lawan. Kemudian ini banyak dari perkataan-perkataan seperti Kevin Dick, kemudian J.I. Jess, dan juga Pak Erick Thohir yang mengatakan bahwa untuk Kevin Dick sendiri mengatakan Indonesia atmosfer sangat luar biasa, Indonesia adalah raksasa yang sedang tertidur. Maka kita akan terus berproses. Jika pemain-pemain ini chemistry-nya semakin dapat, semakin padu, maka bukan tidak mungkin timnas Indonesia bisa mengejutkan di sisa pertandingannya di kualifikasi Piala Dunia zona Asia round 3 ini. Ya, baiknya kita tunggu saja nanti performa timnas Indonesia. Kuncinya adalah besok hari Selasa melawan Arab Saudi. Jika timnas Indonesia meraih hasil positif, menurut saya timnas Indonesia nanti akan semakin bersemangat lagi untuk bisa mengalahkan pesaing utamanya, yaitu Cina dan juga Bahrain. Tentu saya bilang tadi ini adalah kuncinya besok melawan Arab Saudi. Dengan kekalahan yang dialami oleh timnas Indonesia melawan Jepang kemarin, semoga itu menjadi bahan pelajaran dan lupakan pertandingan tersebut, kita tatap pertandingan yang penting juga melawan Arab Saudi nanti. Kabarnya timnas Arab Saudi juga sudah datang ke Indonesia hari ini dan akan siap melawan timnas Indonesia dan mengincar kemenangan dengan pelatih barunya Harp Reynald kalau tidak salah namanya ya. Jadi untuk melawan Arab Saudi sendiri, timnas Indonesia harus mengeluarkan kemampuannya 100% demi mendapatkan 3 poin. Ini tidak bisa ditawar lagi kalau timnas Indonesia masih ingin tetap lolos ke round 4 kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Jika timnas Indonesia berhasil mengalahkan Arab Saudi, tentu saja timnas Indonesia akan menambah poin menjadi 6. Sedangkan kita tahu peringkat atau runner up saja sekarang poinnya 6. Jadi peluang timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026 ini masih sangat terbuka. Bahkan kalau menurut saya untuk mengincar posisi kedua itu masih sangat mungkin. Jadi untuk kita para supporter jangan terlalu galau akibat kalah oleh Jepang. Ingat teman-teman, kalau misalkan kita flashback, Jepang itu sebelum Piala Asia kemarin bukan main-main, yang dihajar adalah Jerman. Masih ingat nggak? Jerman di Piala Dunia 2022 kalah 2-1 oleh Jepang. Kemudian sebelum Piala Asia, Jepang mengadakan friendly match di kandang Jerman, teman-teman. Luar biasa kan? Kalah 4-1 Jerman. Dengan melihat ini kan kita jadinya optimis ya. Indonesia kalah oleh Jepang 4-0 di GBK. Itu semua menurut saya sangat luar biasa loh teman-teman. Itu udah bagus. Sebab apa? Jerman saja di kandang Jerman dengan pemain-pemain terbaiknya bisa dikalahkan oleh Jepang 4-1.
Jadi jangan terlalu galau teman-teman, karena lawan kita di kualifikasi Piala Dunia zona Asia ini bukan Jepang sebenarnya. Lawan kita adalah Bahrain dan juga China. Nah, ini kalau misalkan kita bisa melewati dua tim ini, maka otomatis kita akan lolos ke round 4. Di round 4 nanti kita akan menambah pemain-pemain baru seperti oleh Romane, sudah disiapkan, sudah tes medis juga kemarin pada saat nonton timnas Indonesia, dan kemungkinan masih banyak lagi ya pemain-pemain yang akan bergabung dengan timnas Indonesia. Tentu Indonesia semakin kuat. Nah, sekarang kita ke dagingnya, ke hitung-hitungannya. Indonesia sekarang mengumpulkan poin 3. Jika Indonesia berhasil menang ataupun imbang, minimal mendapatkan poin 3 dan 1. Berarti katakan sajalah poinnya menjadi 6 ya. Kita harus optimis tentu saja ya. Walaupun Arab sebenarnya juga sulit, tapi nanti itu kita bahasnya sebelum pertandingan aja melawan Arab itu. Kemudian kita memiliki 2 laga kandang lagi, melawan Bahrain dan juga melawan China. Kita bisa memenangkan pertandingan tersebut, berarti kita punya poin 6. 6 ditambah 3 tadi menjadi 9 ditambah kita udah punya poin 3 berarti 12. Nah, lantas bagaimana melawan Jepang dan juga melawan Australia nanti di kandang Australia? Tetap harus optimis, minimal kita imbang melawan Australia, kemudian imbang lagi melawan Jepang. Kok bisa melawan Jepang imbang? Optimis banget. Nah, gini teman-teman, sepertinya Jepang nanti akan merebut tiket Piala Dunia itu, tiket ke Piala Dunia sebelum Indonesia bertemu dengan Jepang di kandang Jepang. Sepertinya pada saat melawan China atau melawan Bahrain lagi, Jepang sudah memastikan tiket lolos ke Piala Dunia, karena Jepang dan China kemungkinan juga sulit melawan Jepang dan Bahrain lagi. Jadi belibet nih. Bahrain dan China kemungkinan juga sulit meraih poin penuh melawan Jepang, sama seperti Indonesia. Dan di pertandingan terakhir Indonesia melawan Jepang, sepertinya Jepang sudah lolos. Kemungkinan Jepang tidak akan menurunkan pemain terbaiknya. Nah, disitulah peluang timnas Indonesia untuk meraih poin, setidaknya 1 poin. Maka dengan penambahan 2 poin dari Australia dan juga dari Jepang, kita mengumpulkan poin 15. Ini bisa saja Indonesia menyodok ke posisi kedua. Jadi tetap optimis, peluang timnas Indonesia ini masih ada. Jangan karena kita kalah oleh Jepang, kita seakan-akan sudah terhapus atau sudah pupus peluangnya untuk ke Piala Dunia. Tetap masih ada. Itu hitung-hitungan manis ya ibaratnya ya. Kalau hitung-hitungan pahitnya tentu saja 2 pertandingan terakhir, yaitu melawan China dan juga melawan Bahrain, kita harus mengumpulkan 3 poin. Dan besok melawan Arab Saudi kita minimal mengumpulkan 1 poin. Jadi poin kita total menjadi 13, dan posisi poin 13 ini aman di posisi keempat. Kita bertarung lagi di round keempat dengan pemain-pemain yang lebih baru, pemain-pemain yang lebih berpengalaman, yang lebih bagus dari round 3 ini. Maka kita nanti bisa berpeluang nanti lolos ke Piala Dunia 2026. Saya udah katakan mau round berapapun, round 3, round 4 atau round 100 timnas Indonesia, saya masih yakin berpeluang lolos ke Piala Dunia. Jadi itu buat para supporter jangan terlalu galau. Kita dukung terus timnas Indonesia sampai ke Piala Dunia 2026. Semangat terus Pak Erick Thohir, jangan sampai mundur. Walaupun kemarin ada perkataan Pak Erick Thohir ingin mundur, itu menurut saya gertak sambal agar pemain timnas lebih termotivasi lagi. Karena kalau misalkan Pak Erick Thohir mundur, maka pondasi yang sudah dibangun akan runtuh seketika. Supporter menjadi korbannya, karena timnas Indonesia akan kembali ke zona kegelapan. Ayo semangat terus timnas Indonesia, kita percaya kepada kalian. Pemain harus lebih berjuang lagi untuk membanggakan para supporter timnas Indonesia. Jadi itu ya pembahasan kita tentang peluang Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Semoga dapat hasil yang terbaik. Salam timnas Indonesia.